kebelet pipis kan, pipis otomatis dia ke bawah kan, karena kamar mandi cuma ada di bawah. Dia bangun mau keluar, udah ditungguin di tangga. Jadi tangganya kan modelnya gini, turun gini, terus di sini ada kotak nih, turun lagi gini. Jadi ada tempat berhenti sekotak itu. Di situ berdiri di pojokan sambil ngeliat ke atas gitu, kayak ngeliat dia mau turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Lentera Malam bareng gue Adit. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada di sebelah gue, ada Mbak Rara. Mbak Rara, apa kabar Mbak Rara? Alhamdulillah, baik. Oke, ini malam ini Mbak Rara mau cerita apa nih ke pasukan Lentera Malam? Pengalaman mistisnya nih. Jadi ini pengalaman awal mula terjadinya hal-hal yang bikin hal-hal gaib selama hidup. Awal mula. Jadi awal mulanya karena salah tempat tinggal. Jadi kontrakan yang membawa, ibaratnya membawa apa ya? Membawa hal Negatif ke kehidupan nyata sampai nikah. Sampai nikah. Dari gadis sampai nikah sampai punya anak. Waduh. Ini kejadian tahun berapa pas pindah ke kontrakan itu, Mbak Rara? 2007 atau 2008 gitu. Udah lama Sekitar juga ya? Itu, iya. Udah lama. Cuma kita nggak bisa spill daerah apa kontrakannya karena takut nanti yang punya rumahnya komplain ke Lentera Malam, karena banyak juga nih kita kalau ngangkat lokasi atau segala macam banyak suka komplain juga. Makanya kita menjaga kerahasiaan tempatnya supaya Mbak Rara aman, Lentera Malam pun aman. Semuanya aman. 2007 sampai berapa lama sih di situ? Di situ nggak lama, nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Nggak, karena udah terlalu ekstrim diganggunya, jadi nggak kuat. Dan resign ya? Sampai menyebabkan resign ya? Kehilangan pekerjaan. Dan tadi kita sempat ngobrol, ini nggak cuma Mbak Rara yang ngalamin, itu bahkan ART-nya ngalamin, terus yang ART-nya datang bawa sepupunya pun ngalamin. Mereka nggak ada yang kuat, dan bisa dibilang Mbak Rara tuh yang terakhir juga pindah dari kontrakan itu, yang nginep ya. Semua teman yang tidur di situ juga coba-coba tidur di situ nggak kuat juga. Kuat juga ya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Rara, simak terus podcast ini sampai habis. Jangan di skip, cukup sih kliknya aja. Nah, tapi sebelum Mbak Rara cerita, gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Rara yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam atau klik link yang ada di bio-nya Lentera Malam. Nanti kalian kirim aja voice note cerita yang akan kalian bawain di Lentera Malam. Oke, Mbak Rara udah siap nih bercerita malam ini nih? Iya. Oke. Oh, selama-lama lagi sebelum mendengar ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Jadi waktu itu kan saya kerja di salah satu bank di Jakarta Pusat. Terus suka pindah-pindah kosan kan, karena kan dari rumah jauh, jadi saya ngekos. Nah terus teman kantor tuh buka ini sendiri, buka jasa, ibarat jasa yang buat kerjasama sama bank. Kalau bank kan butuh event-event. Kalau event-event kan butuh jasa vendor dari, gitu ya? Dari vendor kan buat ngadain event di luar-luar. Akhirnya saya ikut sama dia, jadi saya resign dari bank itu, terus saya ikut sama dia, tapi kan masih ngurus bank juga ya, jadi orang-orangnya sama-sama juga sebenarnya. Nah terus akhirnya ngontrak lah nih rumah, dia bilang kayak kita butuh base camp buat naruh barang-barang event gitu kan. Nah terus dia bilang daripada lo ngekos-ngekos mulu Ra gitu, mendingan tinggal di rumah aja kontrakan, gue cari deh kontrakan yang rumahnya bagus kata dia. Jadi barang taruh di belakang. Nah terus aku nempatin kamarnya gitu kan. Tapi jangan sendirian kan, cewek bahaya juga, soalnya kan banyak barang ya. Takut kenapa-napa juga, dia juga khawatir juga kan. Ya udah dicariin pembantu buat nemenin sekalian bersih-bersih rumah. Dicariin pembantu, tapi sebelumnya tinggal sendiri dulu nih. Karena sambil nyari pembantunya. Nah kita sebenarnya juga kan ada cabang, ada ruko juga, kita sewa ruko buat
meeting-meeting gitu. Berarti kan punya OB dong di ruko itu. Nah, akhirnya kita dapat si Mbak ini dari OB kantor. Kakaknya dia dari kampung. Terus namanya Mbak Ani. Akhirnya Mbak Ani kerja tuh sama aku. Pas awal-awal aku tinggal di situ sih masih belum ada apa-apa ya. Masih kenalan kali ya. Cuma kalau suara-suara air itu emang udah ada di kamar mandi belakang. Jadi rumahnya tuh 1 lantai sebenarnya. Cuma ada lantai tambahan buat buat kamar ART, buat jemur. Jadi cuma separuh dakan aja gitu dari rumah. Setengah itu. gitu loh, 1,5 berarti lah ya. 1,5 rumahnya. Nah terus ini posisinya rumah tuh kamar di depan ada 2 berjejer di sebelah kiri kamar. Nah terus di sebelah kanan ini kan karena bukan peruntukannya untuk rumah tinggal ya. Jadi kita naruh peralatan kan. Di situ ada 1 set meja komputer yang roda meja kursinya ada roda kayak gitu tuh. Nah sama dapur, di dapur ya peralatan biasa lah. Kita kan pakainya plastik semua ya karena kan riskan pecah. Nah terus si Mbak Ani akhirnya dapat tinggal di situ. Kita dapat Mbak Ani ikut tinggal sama saya ya gitu. Tugasnya cuma bersih rumah sama nyuci baju saya aja gitu. Gak ngapa-ngapain lagi kok. Oh iya Bu, kamarnya di atas. Nah gitu kan. Udah tuh dia tinggal di kamar atas. Seminggu pertama sih masih belum ada apa-apa. Cuma emang setiap malam tuh ada suara air pasti di kamar mandi belakang. Jadi di bawah tangga tuh ada kamar mandi sebelum naik. Tapi aku nggak pernah pakai kamar mandi itu karena setiap kamar utama ada kamar mandinya di dalam. Jadi kita pikir itu air bocor, pipa bocor gitu. Nah si Mbak Ani pikir aku kalau malam ke kamar mandi situ. Tapi kan ngapain juga gitu. Aku mikirnya si Mbak Ani pakai kamar mandi situ. Jadi kita sama-sama saling berpikir, cuma nggak ada yang nanya nih kan, karena jarang ngobrol juga karena aku pulangnya malam. Jadi ya udah cukup tahu aja begitu aktivitasnya. Terus sudah makin lama, mulai deh tuh ada aktivitas yang gaib-gaib itulah. Terus malam-malam bunyi suara orang nyuci dari kamar mandi itu. Kosrek, tapi cuci manual yang pakai itu. Memang kita nggak punya mesin cuci karena kan aku ngekos kan di awalnya, jadi nggak punya mesin cuci. Nah terus dia kosrek gitu. Terus habis itu nyanyi gitu. Pokoknya senandung gitu deh. Nah terus si Mbak Ani mikir si ibu kok nyuci, kan harusnya saya yang nyuciin kata dia gitu kan. Aku juga dengar, tapi aku pikir si Mbak Ani. Gue bilang kok si Mbak Ani nyuci malam-malam, ngapain sih tiap malam nyuci gitu. Itu udah berlangsung beberapa hari, cuma nggak pernah nanya. Nah giliran pas udah Jumat, kan besoknya weekend tuh ya. Barulah karena kita ini kan udah ada waktu buat ngobrol. Bang kalau nyuci jangan malam-malam gitu kan, nah takutnya sakit. Kan lagian kita cuma tinggal berdua, ngapain sih ini banget kayak kejar target banget nyuci sampai malam-malam gitu, cucian juga cuma dikit. Lah saya pikir itu ibu nyuci malam-malam kata dia. Kan kamar mandi saya ada di kamar, ngapain saya keluar kata dia, kata saya gitu kan. Terus kata dia iya saya pikir ibu. Terus udah nggak usah dipikirin gitu kan, udah akhirnya udahlah. Tapi masih jadi tanda tanya tuh di kepala. Kenapa begitu ya? Itu perasaan udahlah mungkin cuma perasaan doang kali mikir, karena itu rumah udah lama kosong emang. Sebelum dikontrakin. Jadi sebelum dikontrakin itu ada dikontrakin sama warga negara asing, cuma semenjak dia di situ sakit katanya. Tinggal di situ sakit parah, akhirnya pindah pulang ke negaranya. 3 tahun apa 4 tahun gitu kosong. Akhirnya kita yang nempatin. Lama juga ya? Lama juga. Jadi rumahnya tuh bangunan tua, cuma direnovasi cat-cat aja. Tapi bangunannya masih bangunan tua gitu. Minggu berikutnya si Mbak Ani itu dengar klotak-klotek gitu dari dapur. Tapi dia nggak ngomong sama aku kan. Cuma bilang dengar klotak-klotek gitu doang. Terus si Mbak Ani itu kan suka sholat malam. Nah dia turun nih mau sholat ceritanya. Turun mau sholat, dia dengar ada lagi yang nyuci sambil senandung itu. Dia pikir ibu kali, nggak, udahlah biarin aja, nggak mau ganggu. Dia naik lagi nggak jadi. Besokannya dia mau sholat begitu lagi. Akhirnya dia nekat nih turun. Dia ketok-ketok, bu gitu. Terus nggak ada yang jawab kan. Suara nyucinya hilang, senandungnya juga hilang. Dia buka pintunya, nggak ada orang. Dia bilang nggak ada orang. Terus dia udah mulai ngerasa nggak beres kali ya. Dia mulai ngerasa nggak beres. Besokannya begitu lagi. Malam-malam ada suara itu, dia coba nih nekat-nekatin mau keluar. Dia nekat-nekatin mau keluar,
Begitu dia mau turun dia ngelihat katanya di depan. Jadi ini kamar Mbak Ani, di sini tempat jemur. Tempat jemurnya nggak ada lampunya, tapi ketutup tembok semua gitu. Jadi letter T gini. Nah itu dia ngelihat ada cewek masuk, belok ke kanan. Belok ke kanan nih kan udah nggak ada kan berarti. Jadi kan letter T gini. Belok ke kanan dia tembok gitu. Buntu gitu ya? Buntu. Kiri kanan tuh buntu. Cuma buat jemur doang intinya kan. Buat nancepin si paku-paku itu sama tali. Nggak ada lampu di situ. Karena kita udah coba pasang lampu nggak bisa terus. Akhirnya nggak, emang ya udahlah nggak usah dilampuin. Nah ini kan jadi ini kamar Mbak Ani. Ini kayak gang gitu ya. Berarti ya kayak tangga menuju ke jalur lah. Jembatan menuju ke jemuran itu. Terus sekali dia ngelihat. Di situ dia udah mulai nggak enak tuh. Udah mulai nggak enak hati. Terus besokannya dia tidur kan, seperti biasa lah malam dia tidur. Tiba-tiba dia bangun-bangun udah ada di luar pintu. Bangun-bangun. Depan kamarnya? Depan kamarnya dia. Jadi dia kan kalau tidur pintunya selalu dikunci. Iya. Nah dari dalam gitu kan. Nah ini model pintunya di sini, jendela di sini. Model jendelanya tuh yang zaman dulu tuh yang teralis. Kaca bisa diklik gitu. Nah kan kalau dia masukin tangan bisa ngebuka dari luar kan. Jadi nyoba, apa saya ngelindur semalam kata dia. Masukin tangannya dia buka gini kekunci. Terus gimana saya cara keluar? Padahal malam dia tidur di situ. Akhirnya dia udah mulai nggak beres gitu, dia izin minta pulang. Bu saya mau pulang, alasannya anaknya sakit. Pulang ini resign atau pulang sebentar? Dia bilangnya pulang sebentar, nggak bilang mau keluar, nggak. Anaknya sakit, mau nengokin anaknya sakit gitu. Berapa lama Mbak? 3 hari paling Bu, nggak lama kata dia gitu. Mungkin dia mau ngilangin stresnya ini dulu kali ya. Terus dia pulang. Terus saya ngomong sama adiknya di kantor kan, itu kakak kamu pulang gitu kan. Iya Bu, katanya anaknya sakit. Kayaknya dia belum cerita juga nih sama adiknya kenapa dia pulang gitu kan. Terus saya tinggal sendiri kan, akhirnya terus tinggal sendiri. Tuh malam-malam dengar gelas plastik kan taruhnya di dispenser sampingnya. Ya kan dispenser kan sampingnya ada lubang gelas. Itu gelas dilempar-lempar. Letak. Mungkin itu yang Mbak Ani lihat waktu itu. Letak gitu. Itu apaan ya gitu. Pikiran saya masih tikus. Karena terlalu cuek kali ya, karena udah capek kerja gitu ya, mikir tikus kali gitu. Terus ya udah terus nyalain lampu, keluar ngeliat ke belakang. Kirain tikus kan, kalau tikus pengen dipukul maksudnya. Nggak tahu ya pas ngeliat tuh gelas udah berantakan di bawah. Emang udah berantakan. Rapin lagi taruh di tempatnya. Terus udahlah nggak ada, besok pagi aja lagi tidur. Pas bangun pagi-pagi mau berangkat kerja sih seperti biasa ngambil minum dulu ke belakang, itu udah berantakan lagi kayak semalam. Udah berantakan tuh gelas ini baru gelas ya udah berantakan. Terus besokannya itu udah 3 hari nih Mbak Ani nggak balik. Terus nanya sama adiknya, kok kakaknya belum balik, coba tanyain dong gitu. Mau balik apa enggak sih gitu, soalnya ngelihat bajunya kok pada nggak ada. Kan curiga juga ya, dia udah balik gak ada kabar. Soalnya bajunya nggak ada di kamarnya gitu. Pas saya ngejemur ngeliat bajunya nggak ada. Nih mau balik apa enggak, emang dia bawa bajunya sedikit. Pikiran saya kan mungkin dia ya emang bawanya dikit, segitu aja yang dibawa segitu aja gitu kan. Balik lagi apa enggak, tetap curiga kan. Iya Bu, nanti diteleponin gitu kata adiknya. Terus pas diteleponin, Bu, katanya nanti nggak tahu mau balik apa enggak, soalnya anaknya katanya masih kangen sama Mbak Ani, alasannya gitu. Iya, yaudah deh saya kasih waktu lagi deh gitu. Pokoknya sampai hari Minggu gitu, Minggu sore atau enggak Minggu malam, paling malam balik ya gitu. Udah dibujuk-bujuk tuh sama adiknya ditelepon kan. Ya udah dibujuk-bujuk gitu, iya deh katanya nanti Minggu malam balik, tapi bawa teman boleh nggak katanya gitu. Bawa saudara katanya. Ya udah ya nggak apa-apa, katanya sekalian mau cari kerja di sini, cewek juga. Ya udah boleh gitu hari Minggu tuh. Sebelum dia balik itu kejadian lagi, malam aku sendirian kayak gitu lagi. Letak. Ini lebih heboh. Letak itu sampai piring-piring pada jatuh. Terus ngosrek-ngosrek itu masih. Ngosrek-ngosrek sambil yang nyuci di kamar mandi itu? Iya, masih itu. Masih. Terus akhirnya penasaran kan, cuma ngebuka dikit. Jadi posisinya nih kalau ini pintu, ini dapurnya di sini nih. Nah, kamar mandi di sini nih, di bawah tangga kan. Terus ngintip pintu, buka dikit. Nggak ada orang, klotek gitu kan. Akhirnya nyalain aja deh lampunya gitu kan, iseng juga sendirian gitu kan gara-gara ngeliat yang itu.
Habis itu tutup pintu. Habis tutup pintu, kursi yang komputer itu kan ada rodanya. Serok, mondar-mandir di depan kamar. Terus ini kok bisa gerak-gerak gini ya? Itu masih kayak gimana sih, kayak belum loading gitu. Ini bener apa enggak gitu, karena nggak pernah ngeliat langsung kayak gitu kan. Sampai gerakin benda gitu kan. Biasanya kan paling ngelihat sekelebat gitu kan. Terus akhirnya tutup pintu, telepon lah suami, dulu masih pacar, telepon lah ke pacar kan, ini ada kursi gerak-gerak gitu sendiri, terus itu piring-piring sama gelas pada dilempar-lempar gitu. Oh, ada yang gangguin. Iya, tapi nggak tahu orang apa bukan, takutnya kan maling. Namanya tinggal perempuan sendirian, di atas tuh kebuka. Oh, yang setengah itu kebuka dari luar bisa masuk gitu ya? Jadi dari genteng kan bisa loncat naik ke atas kan, kebuka. Nah, rumah sebelah lagi direnovasi, takutnya kan tukang bisa naik ya? Takutnya tukang yang iseng ya, namanya orang kan, ngeri juga. Kunci aja pintu kamar, jangan keluar katanya. Ya udah, aku kunci pintu kamar yang keluar. Itu masih terus kayak gitu terus. Akhirnya kan udah ketakutan gitu kan. Terus udahlah bawa tidur, selimutan bawa tidur. Udah keburu pagi, pas keluar pagi-pagi udah berantakan tuh di luar. Akhirnya tanya ke kantor, telepon itu masih hari weekend berarti. Telepon si OB ini, nanya kakaknya. Sebenarnya kakak kamu pulang kenapa sih gitu? Nggak betah, apa saya galak apa gimana gitu? Kok dia tiba-tiba pulang? Coba lo tanya jujur aja deh kenapa gitu. Soalnya kayaknya ada yang nggak beres deh. Karena aku takutnya dia digangguin tukang sebelah kan, naik manjat gitu. Itu yang paling ditakutin awalnya, nggak khawatir hantu sama sekali tuh belum. Terus dibilang enggak, iya Bu. Akhirnya jujur dia. Sebenarnya katanya kakak ngelihat ada yang suka lewat depan kamar, terus dia tidur dipindahin katanya. Lewat depan kamar, larinya ke tempat jemur. Terus kalau malam suka ada yang nyuci. Nah langsung kan, berarti apa yang aku rasain sama nih yang dirasain gitu kan. Cuma dia tuh emang pendiam orangnya, nggak pernah mau ngomong gitu kan. Terus tapi dia masih mau balik kan, udah suruh balik, ajak saudaranya, nggak apa-apa deh. Iya, udah paksa telepon gitu. Minggu malam dia datang, akhirnya jam 10 malam akhirnya datang, ngetok-ngetok, Bu saya di depan, bukain pintu katanya. Alhamdulillah, itu jam 10 kan, dikit-dikit lagi dan detik-detik kejadian itu bakal mulai lagi kan. Ya udah Mbak, masuk aja gitu. Udah naik, langsung tidur aja, udah istirahat. Dia naik tuh ke kamar atas, dia naik tidur sama si sepupunya itu kan. Entah kejadian apa, besok paginya dia minta pindah kamar. Kamar sebelahku kan kosong, yang di bawah kamar tamu. Paling cuma ada barang-barang yang penting-penting doang ditaruh di dalam kamar itu. Memang ada beberapa laci besi gitu. Boleh nggak kita tidur di kamar tamu, kata dia. Emang kenapa? Alasannya dia gerah, karena emang di atas itu dia yang kalau paling atas asbes memang, nggak gentengnya kan yang buat bawah doang. Alasannya gerah. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi jangan tidur di tempat tidurnya ya, takutnya nanti ada bos datang kan nggak enak gitu kan. Kasur kamu bawa aja ke bawah, tidur di bawahnya gitu kan, luas tuh, lega juga. Kata iya Bu, kata dia. Udah dia tidur di bawah berdua, cuma tahan berapa ya, 2 atau 3 hari gitu. Si mbaknya minta pulang lagi si Mbak Ani. Bu, saya minta maaf Bu, kayaknya saya pulang aja, katanya gitu. Nggak lanjutin kerja. Kenapa Mbak? Kan saya kaget ya, saya bingung. Saya pikir apa saya salah ngomong, apa kurang ajar, kan dia lebih tua kan. Takutnya kan kayak gitu. Dia bilang, emang anaknya sakit lagi gitu? Enggak Bu, saya kangen rumah, saya pulang aja lah, katanya. Soalnya saya nggak tenang, kata dia. Alasannya dia. Ya saya bisa maksa ya, mau gimana, ya udah deh, tapi kasih waktu ya Mbak Ani, saya cari gantinya dulu gitu, 3 hari di sini ya gitu, paling lama 4 hari lah, aku bilang gitu. Iya Bu, tapi jangan lama-lama ya Bu. Iya, nanti kalau misalnya lewat dari 4 hari saya pulang ya Bu, kata dia. Ya udah deh nggak apa-apa, tapi tunggu aja dulu. Udah nyari itu, sambil nyari itu, kejadian yang mandi klotak-klotek itu masih ada. Cuma ya udah, kita udah sama-sama tahu nih kenapa si Mbak Aninya nggak berani cerita ke aku. Dia takut aku ketakutan karena dia mau tinggal, dia khawatir. Jangan diceritain ke ibu, dibilang itu sama sepupunya, jangan ceritakan si ibu, takutnya si ibu takut sendirian, kita mau pulang nggak boleh lagi, katanya dia gitu.
Aku juga nggak mau cerita ke dia, takutnya dia nggak betah. Ternyata yang aku pikir tuh dia udah tahu duluan kan, dia duluan yang ditunjukin kan. Terus udah 4 hari akhirnya nggak dapet juga penggantinya si Mbak Ani. Ya mau nggak mau kan ngelepas dia, orang dia minta pulang kan. Soalnya dia sampai bilang, bulan ini saya nggak digaji juga nggak apa-apa Bu, karena kan masih awal bulan tuh, belum kena 1 bulan full kan. Ya nggak gitu lah Mbak, ya Mbak gaji ya dipotong di ini aja, dipukul rata aja Mbak, berapa hari ini saya tetap kasih buat ongkos pulang gitu kan. Dah akhirnya dia pulang, si sepupunya ini ngekos sama teman-temannya. Kan akhirnya dia udah dapat kerja nih. Saya masukin kerja jadi OB juga di kantor. Karena kan dia cewek, akhirnya dia ngekos sama teman-teman cewek sesama OB di kosannya itu. Singkat cerita dia udah pulang, si sepupunya juga udah ngekos sama teman-temannya. Saya sendiri kan. Sendiri lagi. Nah udah sendiri lagi nih baru mulai beringas deh tuh si penghuninya itu, karena udah tahu saya sendiri dan udah tahu kalau kita tahu dia ngerasa kayak menang gitu ya, udah diketahui keberadaannya gitu kan, makin eksis dia kan. Terus pas malam-malam itu kebetulan tuh malam Jumat, pertamanya mandi dulu, aktivitasnya selalu sama pasti mandi, udah jam 11 ke atas pasti sama. Dia kosrek-kosrek, mandi jebar-jebur sambil senandung-senandung itu udah mulai merinding tuh pada saat itu. Si kursinya tuh begitu lagi. Gerak lagi. Serak, serok. Tapi lebih ekstrim, tadinya kan pelan-pelan. Kalau ini udah nggak karuan, serak, udah kayak gitu-gitu, udah nabrak-nabrak tembok, sampai nabrak ke pintu, bek gitu. Jadi kayak pintu kamar tuh kayak suruh buka gitu. Bek. Terus gagang pintu tuh gini, gitu. Itu kan udah nggak karuan kan. Udah langsung telepon, udah kunci semua gitu kan. Semenjak kejadian itu kan pasang lubang kaca tuh di pintu yang kayak di hotel-hotel itu, maksudnya biar bisa ngelihat itu orang apa gitu bukan gitu. Jadi dari dalam kita bisa lihat. Pas ngeliat emang gak ada orang, cuma itu emang kayak gitu, emang aktivitasnya tuh udah selalu begitu gitu kan. Akhirnya besokannya itu kan malam Jumatnya kan masuk kantor, ngomong sama adiknya Mbak Ani, kamu jujur deh kakak kamu sebenarnya pindah kenapa sih gitu, sebenarnya pulang kenapa, soalnya saya udah ngalamin hal nggak enak nih di rumah. Emang kenapa Bu? Saya digangguin yang nggak beres gitu, yang nggak kelihatan. Nah itu Bu, sebenarnya Mbak Ani pulang gara-gara itu. Akhirnya ngomong, katanya si Mbak Ani pas sama sepupunya nih, udah sama sepupunya seperti biasa, dia mau sholat malam, sepupunya masih tidur di atas, di kasur, di bawah ya. Jadi kan tempat tidurnya single, jadi satu di atas, satu di karpet, gitu kan. Ini pas masih di atas? Di atas, pas 2 hari mereka kan 2 hari tuh di atas tuh. Sebelum pindah ke bawah ya? Sebelum pindah ke bawah. Kenapa mereka pindah ke bawah? Ternyata mereka diliatin si Mbak Aninya ini yang pertama. Gimana tuh kejadiannya, lagi ngapain tuh? Jadi si Mbak Ani ini bangun malam biasa, mau keluar. Jadi itu kan ada yang kayak jembatan gitu kan, ada rel tangga ya, ada rel tangga itu. Dia ngelihat ada bayangan. Awalnya dia sebelum buka pintu ngeliat ada bayangan kan, hordengnya kan pakai filtrase. Akhirnya dia penasaran, nggak kelihatan. Udahlah biasanya dia buka pintu, dipikir jemurannya dia kan. Dia buka pintu, ternyata pas dia buka pintu ada yang duduk di situ, perempuan. Duduk di situ, rambutnya panjang. Itu kan lantai atas, rambutnya panjang sampai ke bawah, kusut lah gitu. Tapi madep ke tembok sana. Jadi kan ini temboknya sini, tangganya kan begini nih. Nah, dia madepnya ke tembok sana. Si Mbak Ani antara mau maju mundur kan, saking udah kaku kali ya dengkulnya, udah lemes kan. Ngeliat, ya Allah ini dia ngeliat apa gitu. Mungkin karena dia sering sholat malam, baca-baca lah dia, maksudnya imannya masih lebih bagus lah dari saya gitu kan. Terus dia langsung ketakutan tuh, mau bangunin katanya nggak bisa. Ini mulut mau ngomong udah nggak ada keluar suara, mungkin karena saking takutnya kali ya. Udah nggak ada keluar suara. Dia udah kaku aja nih sambil megang gagang pintu gitu kan. Terus si perempuan yang duduk di pegangan tangga itu nengokin, nengok ke dia, katanya nengoknya tuh kan sambil duduk gini, terus matanya ngeliat gini, nengok gini, terus si Mbak Ani itu makin ketakutan kan, dia nggak bisa ngomong, cuma nangis doang. Itu sekitar, kan kalau gitu aja 5 menitnya rasanya udah lama banget ya. Itu tuh langsung akhirnya dia ngejoprak jatuh. Bangunin lah si sepupunya ini. Terus kenapa kata sepupunya itu.
itu ada cewek gitu. Gimana? Kayak Kunti gitu ya mungkin ya. Rambutnya panjang, bajunya panjang sampai bawah. Ada cewek duduk di situ, di mana situ? Nggak ada. Ngantuk kali, ngelindur. Nggak lihat sepupunya. Dicek tapi sama sepupunya, dilihat Dicek nggak ada, kosong. Udah tidur aja deh mbak, mau ngapain sih? Gitu tadinya udah tidur aja udah. Istighfar. Nangis kan si Mbak Ani ini. Karena ngelihat gituan. Mungkin bisa jadi itu pertama dia ngeliat di depan matanya langsung kan. Ya sudah istighfar udah ini aja tidur lagi. Akhirnya mereka tidur. Singkat cerita, paginya sama itu gelas berantakan. Pikiran saya mah masih tikus aja tuh ya. Tapi si Mbak Ani udah tahu itu kenapa gitu kan. Terus dia ngomong, karena sepupunya belum ngeliat, nggak percaya. Malam kedua dia tidur di atas sama sepupunya. Dia bilang sepupunya yang giliran gantian yang digangguin. Si Mbak Aninya udah nggak bangun malam lagi karena kejadian itu kan. Lagi tidur berarti posisinya. Lagi tidur, Mbak Aninya tidur. Si sepupunya ini kebelet pipis kan, pipis otomatis dia ke bawah kan, karena kamar mandi cuma ada di bawah. Dia bangun mau keluar, udah ditungguin di tangga. Jadi tangganya kan modelnya gini, turun gini, terus di sini ada kotak nih, turun lagi gini. Jadi ada tempat berhenti sekotak itu. Di situ berdiri di pojokan sambil ngeliat ke atas gitu, ngeliat dia mau turun. Di situ barulah dia histeris, teriak-teriak tuh. Cuma anehnya aku ngedenger dia teriak tuh. Dari kamar nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Memang si kamar depan ini emang agak-agak kedap gitu. Iya. Kayaknya dulu pernah dipasang ini deh, karena kayak ada karpet-karpetan gitu. Iya. Kayaknya. Nah, terus memang nggak terlalu kedengeran karena dia di atas kan, di paling belakang. Terus ketakutan kan dia. Yaudah kita bisa minta turun aja. Minta turun tuh akhirnya ke bawah. Sebab mereka turun tuh ternyata begitu. Nah, sebab si Mbak Ani minta pulang, ternyata dia terus-terusan diteror karena udah ngelihat sekali, terus-terusan ditampakin terus. Jadi di ini kan turun tangga ke sini, ini kan kamar yang sebelah kamarku itu ya. Itu kan ada kaca, kan ada foto yang udah dikirim ya, ada kaca deket tangga. Dia ngeliatin dari tangga itu selama mereka tidur. Jadi cuma diliatin. Diem aja ngeliatin. Siapa yang gak serem, ketakutan begitu kan. Anak orang sampai agak demam memang dia tuh paginya si Mbak itu. Dia bilang alasannya nggak biasa pakai AC. Agak demam karena kan itu pakai AC yang di bawah, di atas kan enggak. Karena akhirnya kita beliin obat apa segala macam. Nah itu dari situ dia minta pulang si Mbak Ani itu. Karena udah terus-terusan diteror itu kan. Terus dia minta pulang. Dari situ langsung lemes di kantor kan, udah dengar cerita gitu. Ya Allah, berarti yang dilihat ini beneran ya. Pulang nggak nih gitu kan. Mana masih kan Sabtu ada event tuh, mana masih ada satu malam lagi gitu. Paling nggak tadinya kan mau pulang ke rumah apa ke rumah tante di Romangun kan, tante di Romangun, apa pulang ke rumah tante kayak apa kemana gitu, maksudnya supaya nggak tidur di situ lah gitu. Apa ke tempat teman gitu kan. Cuma masih ada semalam lagi nih, kita mau event gitu, hari Sabtu ada event. Terpaksa lah udah tidur dulu dari situ gitu, udah tidur dulu situ. Itu malam itu karena udah tahu sendiri itu puncaknya. Jadi si Kunti itu mulai aktivitas yang sama, yang mandi dan segala macam itu, si kursinya itu bukan cuma didorong-dorong tapi dilempar. Kan aku ngeliat dari lubang itu ya, itu dilempar brak gitu kan, kita kaget. Itu sampai itu kan kakinya ada 4 atau 5 tuh ya cabang rodanya itu, sampai patah orang dilempar. Trak brak, pokoknya itu udah kayak benar-benar marah gitu loh. Kan aku naro akuarium kecil yang bulat tuh, yang isi ikan satu doang, itu dibanting juga perang. Pokoknya itu udah kayak benar-benar kayak orang berantem lah gitu. Nah tetangga kosan tuh paginya ngomong, itu semalam kenapa sih kok rame-rame gitu, emang lagi ada acara mbak gitu. Ya itu kejadian itu tuh udah paniknya udah gemeteran nggak karuan. Telepon kan, akhirnya telepon suami kan, pacar waktu itu, telepon bilang kesini buruan, udah nggak kuat. Kenapa? Ini udah makin nggak beres gitu, udah nggak kuat, kesini. Akhirnya dia datang sama awalnya datangnya naik motor dulu awalnya. Terus abis itu baru karena udah kejadian yang kondusif,
dia balik lagi pulang ngambil mobil karena maksudnya mau bawa ini orang bisa. Orang yang ngerti lah ya. Jemput orang yang bisa itu. Kan nggak mungkin kita jemput tengah malam pakai motor gitu kan. Gitu. Nah itu pas dia pergi di sana tuh masih ditinggal dulu sendiri sampai dia ngambil mobil. Itu makin parah. Nggak karuan, semua dibanting. Yang piring, gelas sudah nggak ada. Pokoknya semua peralatan dapur yang ada di meja dapur itu semua udah berantakan semua, udah dilempar semua. Gelas aja bisa sampai ke depan, kan jaraknya jauh nih. Dari depan ke belakang tuh sekitar panjangnya tuh sekitar 6-7 meter. Dilempar ke depan. Si kursi, pokoknya suasana udah nggak karuan, lampu udah pada mati. Karena kejadian itu nggak tahu gimana tuh lampu pada putus. Yang di belakang ya. Kalau yang di kamar masih nyala. Itu udah nggak karuan, udah patah, udah pecah semua, udah berantakan. Akhirnya mulai ngerasa badan nggak enak. Itu detik-detik dia mau masuk gitu. Pacar datang sama si yang bisa itu, si abang yang bisa itu. Sebut aja namanya Bang I lah ya. Bang I itu datang. Terus mereka tuh datang bawa air dari 7 masjid. Syaratnya dari Bang I itu, dari Kanada yang terkenal itulah yang ada sejarah-sejarahnya ya. Masjidnya pun khusus gitu? Khusus. Yang Habib Kutang itu kan ada ya. Bawa dari situ. Pokoknya dari 7 masjid lah air. Mereka ngambil dari 7 masjid, dibawa ke sana buat ngebersihin rumah ini. Kan. Pas dibawa ke sana, ada cewek, istrinya Bang I ikut. Maksudnya kan kalau ada apa yang namanya udah malam ya nemenin kali. Nah sama pacarku tuh bawa teman satu namanya si Aji. Jadi mereka berempat sampai langsung udah buruan masuk garasi. Terus mereka langsung ini lampu emang gak nyala? Iya gak nyala. Naik ke atas, ke kamar atas. Di atas tuh udah panas. Itu rumah udah panas gak karuan. Di atas panas, di bawah dingin. Keadaan rumah tuh. Akhirnya si cowok-cowok ini pada naik ke atas kan. Kita ini doain di atas gitu sama si Bang ini. Didoain ke atas. Itu teriak-teriak di atas, nggak tahu kenapa si Bang I itu. Nggak tahu kenapa teriak apa, entah berantem atau apa gitu sama si penghuni ini. Terus si akunya di bawah sama istrinya ini mulai menggigil kan. Terus istrinya mulai panik, sadar, jangan bengong gitu, jangan bengong kan capek karena habis ngadepin yang tadi itu kan bertubi-tubi capek kan, udah lemes jadi udah bengong aja gini, pengen cepetan selesai. Akhirnya masuk juga jadi bentukannya yang akhirnya ngelihat juga kan asli wujud aslinya si penghuni yang gangguin si Mbak Ani. Dia rambutnya panjang kusut gitu tapi bajunya merah panjang, yang pasti kakinya nggak ada ya, cuma bajunya aja gitu panjang. Tambah lama matanya gede kayak bola tenis gitu, matanya gede merah. Nyamperin makin lama makin deket udah nggak sadar apa-apa lagi. Menurut pacarku waktu itu ini marah-marah, pada ngapain di sini katanya gitu, pergi, ini tempat saya, kalian yang datang ke sini ngapain ke sini, pokoknya marah-marah dia, matanya jadi mataku tuh melotot. Suaranya juga berubah, keluar semua, ini tempat gue kata dia, tempat wilayah saya kata dia gitu, kalian di sini cuma tamu gitu. Terus kan cakarnya kan yang aku lihat kan panjang-panjang gitu, lancip-lancip gitu kan, pergi nggak semuanya dari sini gitu, pokoknya saya mau sama dia gitu, keluar semua keluar gitu. Si Bang ini makin penasaran kan. Dikeluarin lagi, dinetralisir lagi, keluar sebentar istirahat sebentar, udah tuh minum dulu, dikasih minum, udah lemes dikasih minum, masuk lagi kondisinya udah lidah udah menjulur ke bawah, terus ini berair gitu gini ya, udah gitu mata udah melotot, udah besar gitu kan, udah ngamuk kan. Aku dulu rambutnya panjang, itu rambutnya jadi kayak dia, kiri ke depan semua gini, pergi nggak semua dari sini, betul ngamuk sejadi-jadinya, pergi nggak semuanya dari sini, ini tempat saya, kalian tuh cuma tamu di sini, kalian nggak seharusnya ganggu saya kata dia, saya yang punya wilayah ini. Dikeluarin nggak bisa. Akhirnya kalau nggak salah waktu itu kan karena saya yang kemasukan jadi nggak tahu ya. Jadi
dibaca-baca, katanya diambilnya dari sini, dari ubun-ubun. Diambil dari ubun-ubun, dikeluarin. Tapi pakai perjanjiannya pokoknya kita harus pergi dari sini. Dia nggak akan ganggu lagi, tapi kita harus pergi dari sini. Jadi dia nggak suka rumah itu ditempatin. Iya. Intinya dia nggak suka rumah itu ditempatin. Akhirnya udah semenjak kejadian itu masih kayak gitu lagi. Akhirnya ngajak teman-teman cerita kan ke bos, lu event nggak gitu kan, itu Sabtu kan kita mau event ya, event nggak gitu. Gue kayaknya nggak bisa deh, gue belum tidur nih dari semalam. Kenapa? Ini kejadian gini-gini. Dia nggak percaya kan, masa sih gitu. Iya sih lu nekat banget sendirian, kata dia. Gue suruh kan cari teman, ya orang nggak dapet gitu kan. Terus mereka pada datang tuh jam makan siang, mereka mampir kan. Jadi kita mampir deh gitu. Ke kontrakan ya? Ke kontrakan nemenin lo gitu. Mampir ke kontrakan. Ya udah mampir sini. Datang mereka bertiga, si bos sama 2 teman. Ini cowok semua. Terus si 2 teman ini agak sompral emang anaknya. Dia tidur di atas. Ya gue penasaran, coba deh gue tidur di atas. Kata dia gitu kan. Dia penasaran tidur di atas. Kita di bawah ngobrol nih sama bos kan. Udah ngobrol-ngobrol gitu, singkat cerita, udah sekitar 1 jam mereka turun, gerabak-gerubuk tuh, berdua dari atas. Kenapa gitu? Gue tidur dipindahin, kata dia gitu. Dipindahin siapa? Awalnya nggak, coba cerita yang benar gitu kan. Jadi zaman dulu kan masih pakai Asia tuh, ya kan suka ada telepon pakai private number ya. Zaman dulu masih bisa ya. Nah itu dia awalnya ada telepon dari telepon private number itu nggak ada nomornya. Ada telepon, cuma begini doang, gitu doang. Terus pas dia karena ada telepon itu dia ngangkat, dia sadar kan, bangun kan. Dia bangun udah di depan pintu posisinya. Sedangkan tadi dia tidur di atas. Iya di atas tempat tidur. Nah yang satu lagi kan mereka tidur siang bareng ya karena capek kali ya eventnya. Yang satu masih tidur di karpet, masih tetap pada posisinya. Yang satu itu udah di depan pintu. Lu bohong kali lu ngindur, kata dia. Demi ini, kalau lu nggak percaya lihat nih HP gue gitu. Ada recent update kan, ada telepon masuk, ada. Tapi telepon masuknya itu cuma berapa detik doang. Zaman dulu kan suka kelihatan ya, kayak suka voice gitu doang kan ya. Itu beneran ada. Terus dia bilang, mas di telepon cuma gini dong, gitu. Tapi kayak marah gimana sih, serak yang marah gitu. Nah, terus akhirnya gerabak-gerubuk dia pergi. Dia akhirnya, udah bos kita cabut aja, kita balik aja. Event juga belum beres, kata dia gitu. Mereka singkat cerita mereka pulang kan, aku masih di situ kan, masih sendiri lagi sambil nunggu malam mau dijemput kan, maksudnya mau udahlah pulang aja ke rumah saudara. Jangan tidur situ lah. Iya jangan tidur situ lah intinya, tidur di mana kayak gitu. Itu sambil nunggu itu padahal siang-siang masih digangguin sama dia, karena dia marah malamnya itu kali ya, abis diusir itu. Tuh pintu kamar mandi, pintu kamar mandi. Itu kamar sebelah yang kosong, yang kamar tamu. Itu kan ada laci besi yang zaman dulu yang hijau itu ya. Nah, itu kebuka-buka. Brok. Itu kan besi berat. Itu ganti kebuka-buka. Udah langsung udah enggak kondisi. Itu udah mau maghrib tuh posisinya. Udah mau maghrib deh, 5:30 mau maghrib deh. Itu enggak berhenti sampai dijemput baru. Udah berantakan gini, udah pulang. Udah pulang, udah enggak beres. Akhirnya udah musim gitu pulang, ternyata dia ngikut. Ngikut pulang. Jadi kan pulang dulu tuh ke rumah saudara kan, nginep di rumah saudara. Kebetulan di rumah saudara tuh kan ada kolam renang di depan. Pas lagi itu kita ngobrol-ngobrol dulu nih di depan. Ngobrol-ngobrol dulu sambil gitaran di depan kolam renang, ada ayunan di situ. Itu dia duduk di atas pancuran kolam renang. Itu kerekam di handycam, dulu kan pakai handycam. Itu kerekam di handycam. Cuma sayangnya udah nggak tahu kemana ya, namanya udah lama. Ada cewek duduk di atas pancuran. Ini kan pancuran, dia duduk di atas sini. Merah, cewek. Rambutnya panjang, bajunya merah. Kakinya panjang sampai ke kolam berenang. Jadi bajunya ngayun-ngayun ke kolam itu. Wah ini nggak beres nih. Akhirnya udah mutus-mutusin gitu. Akhirnya karena saking udah nggak kuatnya, kan mau nggak mau kan balik lagi ke rumah itu. Saking nggak kuatnya aku resign. Resign dari kerjaan itu? Resign dari kerjaan. Karena dia selalu ngikutin. Mau di kantor dia ngikutin. Pulang kemana aja diikutin. Jadi kayak ikut terus gitu. Ikut terus kemana-mana.
Pokoknya badan tuh rasanya udah berat semua, di sini tuh udah nggak enak, berat aja gitu rasanya. Singkat cerita akhirnya kita nikah nih, saya sama pacar nikah. Nah nikah ini sama si Ustadz ini kan jadi saksi juga gitu. Terus udah nikah, kita pindah ke rumah kita sendiri nih. Itu sampai rumah masih ikut. Si kuntilanak yang dari Yang kontrakan kontrakan itu. Waduh. Masih ikut ke situ. Tapi kita potong sampai sini aja kali ya. Iya. Mungkin buat penonton kalau pengen Mbak Rara cerita lagi bisa komen di bawah sebanyak-banyaknya buat kita undang lagi Mbak Rara, karena ini pasti masih panjang lagi nih ceritanya nih untuk di rumahnya nih. Ini baru permulaan nih soalnya nih ya. Karena yang di rumah lebih ekstrim. Iya, atau mungkin kalian bisa teror aja Mbak Rara. Instagramnya di mana Mbak Rara? Di Celita Bubu. Celita Bubu. Celita Bubu. Oke, nanti linknya ditaruh di kolom deskripsi aja ya. Iya. Oke, ya, tapi kita sebelum closing kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu tentang cerita tadi yang Mbak Rara bawain nih. Aku penasaran banget ya masih perempuan ini nih. Ini kan awalnya dari kontrakan yang vendor itu ya? Iya, kontrakan vendor. Itu yang ditampakin pun awalnya bukan Mbak Rara kan, si siapa? Mbak Ani. Yang kerja sama. Iya. Itu Mbak Rara sempat tanya nggak sih sama orang yang punya kontrakan atau tetangga-tetangga kontrakan itu tentang perempuan itu emang dari dulu sering nongol atau gimana gitu? Kalau yang punya kontrakan nggak pernah ketemu. Nggak pernah, karena ceritanya mereka tuh di daerah. Dari cerita yang megang kunci. Iya. Jadi yang megang kunci tuh warga situ. Yang suka bersih-bersih daerah situlah. Pokoknya yang megang lingkungan situ deh. Ada warga situ. Terus akhirnya penasaran nanya sama si ibu itu. Sama si ibu yang megang kunci itu. Diamanahinnya sama si ibu itu. Sama si security daerah situ kan tanya. Ini pernah ada kejadian-kejadian nggak sih dulu? Makanya tahu si WNA yang dulu tinggal di situ sakit, itu dari cerita setelah ini. Ternyata, oh iya dulu si WNA itu juga sakit-sakitan. Makanya kan saya dulu nanya sama Mbak tinggal sendiri? Enggak, ini buat kantor, makanya saya kasih. Saya nggak tahu kalau Mbak tinggal sendiri, kalau enggak saya kasih, kata dia gitu kan si ibu itu. Kalau enggak mah nggak saya kasih lah, kasihan cewek sendirian gitu. Berarti ibu udah tahu dong ceritanya, kan saya bilang gitu. Ya iya, orang-orang sini udah pada tahu semua. Lah, kenapa kita nggak dikasih tahu? Nah, kan gitu. Ya kan pikiran emang buat kantor doang, kata dia gitu. Jadi menurut cerita ada dulu yang entah yang pemilik sebelum rumah sebelumnya atau yang ngontrak di situ nggak jelas ceritanya. Pokoknya pernah ada cerita kalau dulu di situ ada perempuan yang gantung di tangga itu. Bunuh diri di tangga itu. Makanya dia posisinya tangga sama kamar mandi kan. Iya. Sekitaran situ aja. Karena kan kamar mandi di bawah tangga. Iya. Jadi aktivitas si perempuan ini ya emang di situ sekitaran dapur itu. Kalau dari ceritanya sih kayaknya itu ini deh. ART kalau kesimpulan yang kita ambil ya. Karena yang menurut si ibu nyuci itu juga. Baju gitu juga. Iya. Karena jadi kayak entah diperkosa entah apa, pokoknya dia depresi terus dia gantung diri di tangga itu. Gitu. Rumahnya emang rumah jadul banget sih Mas. Orang itu tangganya masih tangga papan. Iya. Bukan tangga permanen. Iya kan, kata Mbak Rara tadi juga renovasi cuma cat-cat doang kayak gitu ya. Jadi kayak model masih zaman Belanda gitu rumahnya. Yang kacanya juga masih kaca zaman dulu gitu. Iya. Tapi kan tadi kita sempat ngobrol di depan nih tentang lokasi kontrakan ini nih. Cuma jangan di-spill ya. Iya. Dan aku tahu banget nih tempatnya ini cukup prestisius lah, agak-agak mahal. Cuma di situ kontrakannya murah apa mahal itu? Tahu nggak? Lebih murah dari yang lain. Lebih murah daripada yang lain? Iya. Cuma kita nggak mikir ke situ ya. Karena kita mikir gini, oh mungkin karena dia emang gini posisinya agak masuk sedikit jalannya, tapi bisa muat satu mobil masuk. Tapi satu mobil doang ngepas. Iya. Posisinya gitu. Nah, terus rumahnya kan masih model lama. Nah, kita mikirnya dia murah karena model lama. Karena kan daerah situ kan udah bangunan baru semua. Dekat-dekat situ pokoknya udah bangunan baru semua, udah ya. mewah-mewah. Karena kan di pusat namanya juga kan. Memang udah banyak kos-kosan yang modern-modern kan zaman itu. Iya. Juga. Nah, terus kan sempat ibaratnya Mbak Rara sama suami waktu itu calon suami ya, sempat konsultasi lah calon. Sama orang-orang yang ngerti. Nah, dapat jawaban nggak? Kenapa sih si perempuan itu ngikutin Mbak Rara terus gitu? Karena katanya badannya yang wangi. Yang wangi gitu. Itu ya? Karena dia bilang gini, karena menurut yang ini ya, yang ngobrol waktu pas aku kemasukan itu, karena anak ini badannya tuh wangi.
Terus anak ini tuh ditempatin enak gitu, maksudnya cocok sama dia karena kan ada yang cocok-cocokan juga tuh. Kayak misalnya si Jin ini masuk ke badan ini nggak cocok, kan ada gitu. Jadi kan mereka kayak nyari rumah gitu. Oke. Baru itu tahu itu. Kayak gitu. Ada, jadi dia cocok nih sama badanku gitu, menurut dia ya. Menurut dia begitu, jadi dia ngikut kemana-mana. Gitu. Ngeri juga ya. Gara-gara salah kontrakan jadi ikut terus. Iya, ujungnya panjang. Sampai punya anak tuh masih dihantui. Itu banyak lagi tuh. Tadi kita sempat ngobrol sama Mbak Rara, banyak lagi tentang cerita-cerita dari Mbak Rara. Makanya jangan lupa komen di bawah. Nah, kita lanjut lagi Mbak Rara. Aku penasaran juga nih sama tentang air 7 masjid nih. Aku baru pertama kali denger nih, karena biasanya aku denger tuh air 7 rupa, udah sering denger lah ibaratnya. Air didoain udah sering banget nih. Ini air dari masjidnya aku baru denger nih. Jadi 7 sumur gitu. Itu dari sumur apa dari gimana sih maksudnya? Jadi kan kalau setiap masjid itu kan pasti ngambil air sumur kan, air tanah gitu kan. Ya itu ngambil dari setiap masjid tuh ngambil sedikit-sedikit, digabungin jadi satu. Pokoknya dari 7, harus 7 katanya si Bang I ini. Itu di sekitaran, itu masjidnya 7 itu nggak harus masjidnya itu aja apa bisa masjid lain gitu? Bisa. Tapi yang saya sebutin tadi yang harus ngambil dari situ juga. Salah satunya. Jadi ada 2 masjid yang terkenal. Ada karomahnya menurut orang-orang. Ngambil di situ 2, sisanya baru dari masjid-masjid yang bebas di mana aja gitu. Di mana aja yang terdekat itu. Boleh di open nggak sih masjid mana yang cukup, maksudnya ya tadi bilang ada karomahnya itu, boleh diceritain nggak sih? Boleh, tapi masalah nanti kita sensor aja kalau misalnya agak bahaya ya gitu ya. Iya, masjid itu, masjid sama satu lagi masjid apa ya? Di mana tuh daerahnya? Karena yang ngambil kan. Iya. Ngambil air. Oke, ini disensor aja, ntar takutnya orang pada kesana, pada nyari aneh-aneh malahan. Ini nama tempat dan itunya sensor aja ya. Sayang sekali kalian nggak bisa denger tempatnya, karena takutnya nanti disalahgunakan sama kalian gitu. Oke. Dan ini sampai gurunya yang di Bogor pun, tapi itu kan agak jauh ya kalau dari Bogor ya? Jauh. Apa di Bogor ada lagi masjid-masjid seperti itu gitu? Ada. Ada lagi kalau mungkin sebelah sana, di daerah-daerah sana. Ada. Ya? Yang tadi saya bilang pas kesurupan yang dibawa ke Bogor kan sebelumnya kita berhenti dulu di masjid ya? Di ngambil air dulu di Masjid Empang itu. Iya. Itu terkenal juga kok masjid itu. Iya. Baru kepikiran juga ya, kan ibaratnya masjid kan ya sering ada aktivitas agama dan pasti vibe-nya bagus kalau di sana. Air pun pasti berimbas jadi airnya bagus. Iya, makanya. Ibaratnya kalau dari ilmiahnya ada lah gitu kan. Bagus juga gitu. Kan tempat orang, apalagi kan ada cerita, ada kisahnya gitu ya. Masjid ini tuh ada kisahnya gitu. Yang jadi ibaratnya kayak airnya nih ada ininya lah, ada kisahnya dari di balik air masjid ini gitu. Makanya dibawanya ke situ. Mungkin gitu. Ya ibaratnya seperti air Zam-Zam yang punya keajaiban lah ibaratnya gitu ya. Mungkin seperti itu. Bisa gitu ya. Jadi buat kalian misalnya lagi ada kendala dan punya pikiran ke arah-arah hal-hal mistis, mendingan kalau bisa kan sekarang lagi banyak juga nih marak-marak dukun-dukun yang palsu-palsu nih Mbak Rara. Nah, itu. Mendingan coba aja dulu mampir ke masjid, sholat dulu di situ. Dan airnya mungkin air wudhu diminum, siapa tahu bisa lebih baik kalian. Karena belakangan ini banyak banget nih Mbak Rara yang DM aku untuk nanya pengobatan-pengobatan yang berbau mistis gitulah. Nanti kalau bisa, kalau Mbak Rara ada yang DM Mbak Rara itu gak usah di-share lah. Karena kita kan berobat itu kadang-kadang suka cocok-cocokan nih. Takutnya nanti kalian gak cocok, dicobain tempatnya, Mbak Rara jadi salah, Lentera Malam pun jadi salah karena kita udah share tempatnya. Lebih baik cari sendiri atau mendingan udah deh pakai BPJS aja ke rumah sakit deh kalau udah sakit deh. Karena banyak banget yang DM nanyain ke kita, pengobatannya di mana sih? Karena kan narasumber kan juga banyak yang cerita kayak Mbak Rara itu sempat konsultasi ke tempat-tempat orang yang mengerti hal seperti itulah. Dan mereka itu pengen coba gitu. Kalau saran saya mendingan ke rumah sakit pakai BPJS deh. Atau ya kalau mau alternatif harus coba-coba dulu karena nggak semua bisa cocok gitu kan, cocok-cocokan lah ibaratnya gitu. Yang penting kalian tetap ikhtiar aja. Dan salah satunya mungkin dari Sita Mbak Rara bisa dicoba tuh air dari masjid kan emang gue sih cukup percaya karena air masjid kan banyak aktivitas agama dan pasti positif lah di situ. Harusnya logikanya dapat. Iya, logikanya dapat itu. Jadi air di situ mungkin ya positif juga bisa kalian coba daripada minum kembang air 7 rupa atau aneh-aneh, mendingan coba air masjid dulu dah. Iya, benar. Gitu. Ikhtiar dulu deh. Iya.
Yaudah, paling podcast malam ini kita tutup aja karena udah cukup panjang nih cerita Mbak Rara ya. Tapi masih ada lagi yang lebih panjang lagi. Kalian komen di kolom komentar aja buat kalau kalian mau kita undang Mbak Rara untuk cerita lagi atau mungkin mampir ke Instagram Mbak Rara, udah gua taruh di kolom deskripsi. Kalian teror Mbak Rara aja buat datang ke malam lagi. Ya udah, paling kita tutup aja. Mbak Rara mau disampaikan nggak ke penonton nih? Ya paling pesan saya kalau misalnya mau berobat kayak gitu, itu mendingan langsung minta aja deh sama Allah, jangan gitu. Karena jalan saya juga salah sebenarnya. Oke, berarti ada cerita lain nih tentang cerita ini ya. Banyak banget nih Mbak Rara nih ceritanya. Ya, oke, jadi buat kalian wajib banget komen di kolom komentar buat kita undang lagi Mbak Rara. Ya. Pokoknya seperti kata Mbak Rara tadi, ya lebih baik minta sama yang di atas deh gitu. Karena kan kita nggak bisa ngandelin orang juga ya. Kesembuhan tetap dari Allah juga ya. Mereka cuma buat perantara doang. Oke, yaudah paling malam ini kita tutup aja podcastnya. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mbak Rara izin pamit. Bye.